adik-adik semua yang berada di mana saja, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah lagi kepada Allah kita yang Maha Kudus. Karena itu, Katres mengajak kita semua mengambil sikap yang tenang, semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak, adik, atau teman di sebelah kalian, juga tidak sambil makan atau minum ya. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia dengan memohon tuntunan dalam ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan telah memberikan pada kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, menaikkan setiap pujian. Bahkan Tuhan menolong ketika kami mendengarkan cerita, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Bapa di surga selalu memelihara hidup kita. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyatakan syukur kita lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita yang terdapat di dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Adik-adik, Katres mau bertanya, siapa yang pernah bermimpi saat tidur? Pasti kita semua pernah bermimpi ya. Entah itu mimpi yang baik atau mimpi buruk yang menakutkan. Hari ini Katres akan cerita tentang seorang raja yang bermimpi, tapi raja itu tidak tahu apa mimpinya dan arti dari mimpi itu. Sehingga membuat hati raja jadi gelisah. Apakah adik-adik ada yang tahu nama raja ini? Ya benar ya adik-adik, raja ini bernama Nebukadnezar. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi dan ketika raja bangun pagi, raja tidak tahu apa mimpinya, karena itu raja menjadi gelisah adik-adik. Lalu, raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim, agar orang-orang itu dapat menjelaskan kepada raja tentang mimpinya. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Lalu raja berkata kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah sekali karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu mereka menjawab kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi adik-adik,
Raja menjawab kepada mereka, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Adik-adik, apakah orang-orang itu dapat memberitahukan kepada raja tentang mimpi dan artinya itu kepada raja? Tentu saja tidak ya adik-adik. Karena raja yang mengalami mimpi saja tidak dapat menceritakan mimpinya kepada mereka. Tentu saja ahli sihir, ahli jampi, dan para kasim juga tidak dapat menceritakan mimpi serta artinya kepada raja. Adik-adik, lalu raja menjadi marah dan hendak memerintahkan agar mereka dihukum mati karena mereka tidak dapat menjelaskan mimpi serta artinya kepada raja. Ketika Daniel mendengar hal itu, Daniel segera pergi menghadap Ariok, pemimpin pengawal raja, dan meminta agar mereka diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Lalu Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Karena Daniel dan ketiga temannya juga termasuk dalam kumpulan orang bijak yang akan dihukum mati adik-adik. Daniel mengajak mereka untuk berdoa, meminta hikmat dari Tuhan untuk menunjukkan mimpi itu kepada mereka agar mereka tidak dihukum mati. Adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya ya? Tuhan mengasihi Daniel dan ketiga temannya. Tuhan tidak ingin mereka mendapat hukuman. Dalam sebuah penglihatan, Tuhan menunjukkan mimpi itu kepada Daniel, sehingga Daniel mengerti. Lalu Daniel sujud dan memuji Allah serta berkata, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan." Lalu adik-adik, Daniel pergi menghadap Ariok dan berkata, "Bawalah aku menghadap raja dan aku akan memberitahukan raja makna dari mimpi itu." Ketika Daniel telah sampai di hadapan raja, bertanyalah raja kepada Daniel, "Sanggupkah engkau memberitahukan mimpi itu dengan maknanya juga?" Lalu Daniel menjawab, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Mimpi yang tuanku alami adalah seperti ini. Tuanku raja melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, ada sebuah batu jatuh lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga patung itu menjadi remuk. Maka hancurlah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu menjadi seperti sekam. Lalu angin datang menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Begitulah mimpi yang dialami tuanku raja. Adik-adik, lalu Daniel berkata lagi, "Dan inilah arti dari mimpi itu. Kepala dari emas artinya Allah telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan tuankulah kepala yang dari emas itu. Dada dan lengan dari perak artinya sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Perut dan pinggang dari tembaga artinya
akan ada suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan paha dan besi yang terbuat dari besi, artinya sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, yang akan meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, tetapi sebagian akan rapuh seperti tanah liat. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak merupakan suatu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Batu yang menimpa patung itu akan menjadi gunung besar, yang artinya Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Begitulah makna mimpi yang dapat hamba sampaikan, dan mimpi itu adalah benar dan akan terjadi. Adik-adik, saat raja mendengar semua itu, raja langsung sujud menyembah Daniel dan berkata, "Sungguh Allahmu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, Allah yang berkuasa atas raja-raja." Lalu raja memerintahkan agar Daniel diberi hadiah, dan raja mengangkat Daniel menjadi kepala atas orang-orang bijaksana. Dan atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, adik-adik, bagaimana perasaan kalian waktu mendengarkan cerita ini? Kalau Katres sangat takjub dan kagum akan kuasa Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas raja-raja, atas alam semesta, dan atas dunia ini. Allah yang selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya, seperti Allah menolong Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah juga yang akan menolong adik-adik dan Katres dalam setiap keadaan. Mari kita bersyukur adik-adik atas kebesaran Allah kita dengan selalu memuliakan Tuhan lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Demikian cerita Katres pada hari ini, dan ayat hafalan kita minggu ini adalah Daniel pasal 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Kita ulangi sekali lagi, Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Adik-adik, Katres mau menginformasikan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat diantar ke gereja atau juga bisa ditransfer ke nomor rekening sekolah minggu. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Katres ajak kita menaikkan sebuah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarlah melalui pujian ini kita terus mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita, serta kita juga berjanji untuk menjadi murid Tuhan yang taat dan setia dan mau bersaksi bagi Dia. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan,
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikian ibadah kita minggu ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena hari ini kami boleh belajar sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala alam, segala isi dunia, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menyembah dan percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan terus setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Pesan Katres kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu hafal ayat hafalannya, tetap setia beribadah, membaca dan belajar firman Tuhan, dan beritakanlah kabar tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata dan perbuatan kita yang baik. Salam, selamat hari Minggu, sampai jumpa.